Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berharga ini, saya Indra Lesmana, SPDI, mahasiswa PPG, PAI pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan melaksanakan uji kinerja sebagai bagian dari PPG Dajabat 1 tahun 2024 di SMP Negeri 1 Jombang Tengah. Hari ini saya akan melakukan kegiatan belajar dengan metode Project Based Learning, di mana siswa akan diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memahami materi pendidikan agama Islam. Semoga belajar ini bermanfaat dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi kita semua. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini ketemu dengan Bapak akan memulai pembelajaran ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Allah SWT agar diberikan kelancaran pada kegiatan belajar kita kali ini. Ada yang mau memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Perhatian, sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi sohri wa yassirli wahlul uqdatan saniyafqahu. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, hadir semua gak hari ini? Bapak absen dulu ya. Baik. Absen pertama 7D Abdul Latif. Tapi ingat, hadir ya. Abdul Latif, tapi ingat, ketika Bapak panggil, sebutkan apa atau jawab apa yang Bapak tanyakan seputar materi yang akan kita pelajari hari ini adalah seputar hijrah. Coba Abdul Latif, apa yang kamu ketahui tentang hijrah, Abdul Latif? Perpindahan tempat. Perpindahan Tempat. Tempat ya. Perpindahan Tempat. tempat. Oh, selanjutnya Amel Mardiana. Hadir. Silakan Amel, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Hijrah bermakna membangun pondasi takwa. Baik, luar biasa jawabannya. Selanjutnya Anissa Maulida Febrian. Hadir. Ya, silakan Anissa, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Hijrah adalah perpindahan Nabi dari kota Madinah ke Bagus. kota Mekah. Iya, betul. Tuh udah diketahui kita tentang hijrah. Baru berapa nama ya dipanggil. Selanjutnya absen. Selanjutnya Anissa Maulida sudah ya. Sekarang Asila Ramita mana? Hadir Asila. Asila, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perubahan diri dari yang buruk menjadi baik. Perubahan diri dari yang buruk menjadi Baik. baik. Bagus jawabannya. Oke. Selanjutnya Caca Jessica, hadir gak? Hadir. Hadir. Caca, silakan apa yang kamu ketahui tentang hijrah, Caca? Hijrah merujuk pada perpindahan yang dilakukan Rasul dari Mekah ke Madinah. Jadi perpindahannya benar bahwa Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dela, hadir gak Dela? Hadir. Dela. Baik, Dela. Apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Ya, jadi maknanya umum, betul, universal. Semua yang dikatakan hijrah adalah perpindahan tempat. Tatkala kita pun berpindah tempat dari yang buruk perilaku kita kepada yang baik, itu juga hijrah, ya. Kemudian Dela sudah. Dimas, mana Dimas? Dimas hadir? Dimas, coba Dimas, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Jadi hijrah yang kamu ketahui tentang pindahnya siapa, Dimas?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, itu juga. Jadi pindahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari Kota Madinah. Mekah dulu, kebalik ya ke Madinah. Madinah. Kemudian Jiman gak hadir ya, sakit. Kaila ada? Silakan Kaila, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW Bagus. Terus dari kota Mekah ke Madinah. dari kota Mekah ke Madinah. Betul. Bersama juga intinya adalah perpindahan. Kemal mana Kemal? Kemal, coba pengen tahu pengetahuan tentang Kemal. Apa itu hijrah Kemal? Perpindahan Nabi yang keras, Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Bagus, boleh. Tapi alangkah baiknya tidak boleh sama ya. Kemal sudah. Lahi, apa yang kamu ketahui tentang hijrah Lahi? Orang yang melakukan hijrah akan mendapatkan keluasan rezeki. Orang yang melakukan hijrah akan mendapatkan keluasan rizki. Amin. Jadi kalau orang yang berbuat baik, awalnya berbuat jahat, lalu dia berubah sikap ke berbuat baik, maka akhirnya akan mendapatkan keluasan rizki. Amin. Kemudian Lugina, hadir gak Lugina? Sakit ya, semoga lekas sembuh Lugina. M Rizki Ferdiansah, sehat M Rizki? Sehat. Alhamdulillah. Tahu, pernah dengar kata hijrah? Apa itu hijrah? Hijrah tadi kata temannya apa? Perpindahan Nabi betul. Dari kota Madinah ke Mekah dulu ya, kebalik itu. Mekah ke kota Madinah. Baik, bagus. Sudah cukup bagus nih ya pemahaman tentang hijrahnya. Jadi luar biasa kalau kita lanjutkan dengan pembelajaran. Baik, absen berikutnya Mayang Kinara Sri Dewi, hadir? Hadir. Silakan Mayang, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Hijrah adalah yang melakukan hijrah akan mendapatkan rezeki. Akan mendapatkan rizki. Seperti apa maksudnya? Seperti tadi, orang yang berpindah perilaku dari buruk ke baik, insya Allah akan Allah luaskan rezekinya ya. Boleh. Kemudian Muhammad, siapa ini? Muhammad Zakaria, hadir? Hadir. Silakan Muhammad Zakaria. Perpindahan Nabi Muhammad SAW Bagus. ke kota Mekah Iya. ke Madinah. Iya, luar biasa Muhammad Zakaria. Muhammad Rizki hadir. Hadir. Silakan, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perpindahan tempat. Yang keras Muhammad Rizki? Perpindahan tempat. Perpindahan tempat. Siapa yang pindah? Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ingat, setiap kali ada orang yang berkata atau kita yang berkata Nabi Muhammad, ikutilah dengan sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Paringga, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Mengubah perilaku dan mental. Mengubah perilaku Dan mental. dan mental. Masya Allah, bagus. Mengubah perilaku mental seseorang dengan kata hijrah itu hampir sama dengan maknanya ya, bahwa perilaku itu juga kita harus hijrah, artinya merubah. Kalau kemarin kita masih suka bolos, hari ini tidak boleh. Sikap tersebut adalah juga hijrah. Kalau kemarin kita kesiangan sholat subuh, hari ini tidak boleh. Itu pun kita berhijrah. Kemudian Rio, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perubahan diri dari buruk menjadi baik. Iya, perubahan diri dari buruk ke lebih baik. Selanjutnya Salwa. Hadir. Silakan Salwa, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perpindahan Nabi Muhammad SAW ke Mekah, Perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Madinah. Betul. Sintiawati hadir? Hadir, Pak. Hadir. Coba jelaskan Sintiawati tentang hijrah itu apa?
Perpindahan tempat Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Bagus. Perpindahan tempat dari kota Mekah ke Madinah. Madinah. Itulah hijrah. Siti Nafsyah hadir? Hadir. Hadir. Silakan, menurut Siti Nafsyah, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Iya, bersama ya, perpindahan. Sri Putri Rahayu hadir? Hadir. Hadir. Apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam. Mengajarkan agama Islam, benar. Ini menarik, yang lain perpindahan, tapi oleh Sri Putri, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang agama Islam atau syiar agama Islam, untuk menyebarkan syiar agama Islam. Itu mungkin maksudnya ya. Dari kota Mekah sudah disebarkan tentang ketauhidan, lanjut ke kota Madinah. Lebih luas lagi Islam di kota Madinah. Sip, Pak. Hadir gak sih, Pak? Hadir. Hadir. Sehat sih, Pak? Sehat. Sehat. Senyumnya mana sih, Pak? Nah, senyum dulu ya. Ini masih pagi, harus fresh. Pak Zafira, apa yang kamu ketahui tentang hijrah? Perpindahan Nabi Muhammad SAW Wassalam. dari kota Mekah ke Madinah. Dari kota Mekah ke Madinah. Bagus. Baik. Anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran, akan tapi sekarang ada yang tahu gak? Sekarang momen apa? Tepat hari kemarin kita libur. Itu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya dengan terbiasa bersolawat. Mau bersolawat? Baik, ayo kita bersolawat. Solawatnya solawat sipa. Tahu? Baik. 3, 2, 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, itulah salawat sipa. Baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan bangsaan nasional padamu negeri. Udah tahu kan? Baik. Mari anak-anakku untuk berdiri ya. Silakan. Mari kita nyanyikan bareng-bareng. Padamu negeri berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Baik. Terima kasih ya. Silakan anakku untuk kembali duduk. Baik, terima kasih, suaranya sungguh luar biasa. Nyanyikan lagu kebangsaan sudah kita utarakan, tapi nanti tolong ke depan suaranya lebih lantang ya. Kita semangat, kemerdekaan belum lama kita rayakan, dan bentuk kecintaan kita terhadap tanah air salah satunya bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Udah banyak sebetulnya. Hubul waton minal iman. Untuk selanjutnya, anak-anak semangatnya untuk belajar? Semangat. Mari tunjukkan semangatnya. Kita lakukan tepuk zikir terlebih dahulu. Mau? Baik. Tepuk zikir.
suara istighfar astagfirullah, ada suara tasbih subhanallah, ada suara tahmid alhamdulillah, ada suara takbir Allahu akbar. Allah maha besar. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Saudaraku, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat tidak pelajaran yang telah kita lalui, pelajari di minggu yang sebelumnya? Iya, surah An-Nisa dan surah An-Nahl. Tadi yang tahu tentang apakah itu? Tentang toleransi dan tentang apa? Tentang perbedaan pendapat ya, tentang menghargai perbedaan pendapat. Baik. Kemudian sebelum itu mari kita sama-sama juga terlebih dahulu ingin Bapak sebelum memulai ke materi yang baru ya. Materinya adalah tentang ke kota Madinah. Sebelum ke sini ya, Bapak tanya dulu nih. Pernah gak kita merasakan dalam situasi sulit diberikan pilihan, pilih makanan A, pilih makanan B, atau pernah gak dikasih pilihan harus ke sekolah ke MTS, harus ke sekolah ke SMP, atau melanjutkan ke pondok pesantren? Pernahkah? Pernah. Gimana? Bingung tidak? Bingung. Baik. Hal itu wajar dan manusiawi ya. Kebingungan itu karena kita dihadapkan pada dua pilihan. Selanjutnya juga Bapak ingin tanya, mengapa sih seseorang kadang-kadang harus meninggalkan rumah? Ada yang tahu? Kenapa tiba-tiba harus meninggalkan rumah? Karena keluarganya jauh. Apalagi? Pekerjaannya betul harus menuntut. Apalagi? Bencana alam, betul. Dengan terpaksa dia harus pindah. Dengan terpaksa dia harus meninggalkan kampung halamannya, walaupun berat hati. Nah, dari itu semua, mari kita hubungkan pada pelajaran ini. Adakah hubungannya? Hubungannya adalah peristiwa hijrah ini adalah terkait dengan kepindahan siapa? Kepindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi kepindahan ini terkait dengan Rasulullah pun merasakan hal yang sama. Beliau lahir di kota Mekah, beliau juga besar di kota Mekah hingga beranjak dari anak-anak masa kecil hingga dewasa. Tahu-tahu pada saat peristiwa hijrah beliau harus pindah dengan penuh. Mungkin ada keterpaksaan, tapi perintah Allah begitu kuat. Selain juga beberapa hal yang akan kita bahas hari ini ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan kasih aba-aba dulu ya. Bapak akan berikan waktu untuk menyimak sebuah tayangan video. Setelah itu Bapak akan bagikan tugas menyimaknya dan tolong dikerjakan ya. Siap ya? Nanti dalam bentuk kelompok, bukan per orang. Videonya mana? Mari kita lihat videonya. Inilah videonya dan tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media belajar Islam SMP bersama saya Indra Lesmana SPDI, anak-anak yang saya cintai. Pada hari ini kita akan mempelajari peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan dakwah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, menandai titik balik dalam dakwah Islam dan awal mula kalender Hijriah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah menuju Madinah, Yatsrib, untuk menghindari penganiayaan dan mendapatkan perlindungan serta kebebasan untuk beribadah. Adapun latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad, diantaranya 1.
meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajaran beliau ditolak keras oleh sebagian besar masyarakat Mekah, terutama oleh pemimpin Quraisy, para pengikut Nabi, terutama yang berasal dari golongan lemah, menghadapi siksaan, penganiayaan, dan diskriminasi. Meskipun demikian, Nabi dan para pengikutnya tetap teguh dalam keimanan mereka. Latar belakang kedua hijrahnya Nabi adalah suku besar di Asia, yaitu Aus dan Khazraj, yang sering berperang satu sama lain, mendengar tentang ajaran Islam dan menginginkan perdamaian di antara mereka. Mereka mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke Yatsrib dan menjadi pemimpin serta pendakwah. Dalam pertemuan yang dikenal sebagai Bai'at Aqabah, sekelompok orang dari Yatsrib bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW dan berjanji untuk melindungi beliau serta umat muslim jika beliau tidak ke Yatsrib. Alhamdulillah, anak-anak, kita telah mempelajari kisah singkat latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan keteladanan dan hikmah. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tayangan video barusan cukup jelas? Baik, jelas. Menarik tidak? Ada gak yang masuk nempel di kepala anak-anakku? Ini udah ada? Ada. Nah, agar lebih jelas pemahamannya, setelah disimak, mari kita masuk ke tugas kelompok. Bapak akan berikan per kelompok. Silakan gabung dulu kelompoknya. Ya. Baik. Kelompoknya sudah dibentuk? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok satu mana? Ya. Tolong disimak dulu pertanyaannya dan dikerjakan. Kelompok 2. Nih, kelompok 2. Silakan pelajari dulu. Dan kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini gabung ya. Kelompok 4. Silakan disimak, dipelajari. Ya. Baik. Sudah semua untuk mengerjakannya? Sudah, alhamdulillah. Dari mulai urutan kelompok 1 terlebih dahulu, silakan presentasikan hasil dari LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Yang harus dipresentasikan, dibacakan depan kelas. Silakan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bacakan depannya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah karena pada tahun itu kota Makkah diserang oleh suatu pasukan tentang orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraham, gubernur dari kerajaan Nasrani Abisinia yang memerintahkan di Yaman, dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'bah. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab, tahun ke-11 sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Baik, selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, yang keras ya. Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Salam. Proses hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berlangsung dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Mereka berjalan kaki dan mengganggu untuk selama beberapa hari untuk mencapai Madinah. Perjalanan ini penuh dengan tentang dan kesulitan, namun mereka tetap bersemangat untuk menyebarkan ajaran Islam. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan bertanya ke temannya ya, saling bertanya. Nanti temannya menjawab. Berdiri, silakan berdiri ya. Menghadap ke temannya. Boleh belakang nanyanya. Kapan terjadi hijrah Nabi Muhammad SAW? Hijrahnya Nabi Muhammad Tahun 622 Masehi. Iya, baik. Tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Nah, alhamdulillah anak-anakku dari awal hingga akhir
pembelajaran tentang hijrah sudah. Sekarang Bapak ingin mengukur kemampuan kalian. Apa manfaat atau sikap kita yang bisa diambil, manfaat hikmah dari peristiwa hijrah ini? Ada yang mau menjawab? Silakan, gimana? Rela berkorban. Bagus, rela berkorban. Terus ada lagi gak yang bisa menjawab? Silakan. Ketegasan dalam mengambil sikap. Ketegasan dalam mengambil sikap. Betul, itu makna hikmah hijrah bagi kita semua. Lalu baru 2 orang nih, ya. Siapa lagi yang bisa menjawab? Adakah di sini? Ya, silakan angkat tangannya. Siap menjawab? Ya, boleh, silakan. Kita harus merubah diri dari yang lebih baik. Merubah diri ke arah yang lebih Baik. baik. Bagus, itulah makna hijrah. Alhamdulillah, semua rangkaian kegiatan belajar dan kalian begitu memahami. Tapi yang lainnya paham kan? Paham. Hijrah, intinya kita harus memiliki sikap ketegasan diri, rela berkorban, dan juga mau merubah diri ke arah yang lebih baik. Kita tentunya harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya dan hikmahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sebelum diakhiri, coba kira-kira untuk peristiwa hijrah ini ada gak hikmah manfaatnya bagi kita? Ada? Ada. Pertama, kita bisa apa? Mencerminkan sikap Rasulullah yang memiliki keberanian. Ada lagi sikap apa? Sikap kejujuran. Dan sikap Rasulullah mengorbankan apa banyak loh ya, sampai meninggalkan itu apa? Pengorbanan ya. Itulah untuk materi kegiatan hijrah di pertemuan pertama ini. Pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa momen yang berharga dan menandai dengan penanggalan tahun hijrah ya, tahun hijriah dengan di peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan yang akan datang, materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, kita akan membuat peta perjalanan Nabi Muhammad SAW. Mau tahu tidak? Penasaran tidak petanya? Kalau penasaran, kita bertemu di pertemuan yang akan siap-siap ya. Alhamdulillah, rangkaian belajar kita dari awal hingga akhir sudah selesai, dan hari ini kita akan tutup pembelajaran pertemuan tentang hijrah ini dengan ucapan hamdalah. Ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil. Menarik tidak kegiatan hari ini? Kita lebih juga memahami tentang hijrah ya, hijrah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan belajar kita selesai hari ini. Marilah kita sama-sama, sebelum tadi hamdalah sudah, kita akhiri dengan membaca surah Al-Asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian rangkaian kegiatan belajar Bapak kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Dan ingatlah selalu kita berbuat kebajikan ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.